نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan diri untuk tafaqquh fiddin atau belajar agama yang keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dirinya, Allah ingin dia menjadi ahlus sa'adah, orang yang memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah ingin masukkan dia ke dalam surganya, Allah ingin jadikan dia di atas petunjuknya, maka Allah jadikan orang tersebut paham agama. Jadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut senang dengan belajar agama. Maka ini bisa menjadi mizan, bisa menjadi timbangan, bisa menjadi tolok ukur untuk menilai diri kalian. Apakah diri kalian termasuk mereka yang dicintai Allah atau tidak? Apabila kalian punya kecenderungan ingin sekali mendalami agama, ya, ingin senang dengan belajar agama, kalian pun berusaha memahami agama, baik masalah akidahnya, kalian pelajari akidah yang sahihah seperti apa, ibadahnya, ibadah sesuai sunnah seperti apa, adab dan akhlak yang islami seperti apa, kalian pun berusaha memahaminya, kemudian berusaha untuk mengamalkan yang kalian telah ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat diri kalian, ya. Sebaliknya, kalau kalian nggak senang belajar agama, ya, lebih senang belajar yang lain, nggak ada minat, kayaknya kurang minat sama belajar agama, ya. Nah, ini tanda, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan buat kita. Tinggal kalian ngaca saja diri kalian. Keadaan kalian bagaimana? Minat atau tidak dengan belajar agama? Senang atau tidak dengan belajar agama? Kalau senang, kalau minat, kalau suka belajar agama, cenderung dengan belajar agama, pertanda Allah menginginkan kebaikan buat kalian. Ya. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam, ya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan malam Jumat ini, ya, biasanya kita agendakan, ya, yang menyampaikan adalah guru kita Syekh Ahmad Nafi'. Akan tapi beliau tadi menyampaikan hari ini beliau tidak bisa karena kondisi belum fit, ya, badannya, sehingga mungkin insya Allah akan dimulai pada, yakni akan dilanjutkan pada malam Jumat depan, ya. Nah, karena beliau tidak bisa, maka Ustadz badalkan, Ustadz ingin menyampaikan kepada kalian terkait dengan persiapan, ya, menghadapi bulan Ramadan, ya,
yang tinggal beberapa hari ke depan. Al-isti'dad qabla Ramadan. Bahasa Arabnya al-isti'dad qabla Ramadan. Persiapan menghadapi bulan Ramadan. Kenapa kita butuh persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan? Ya. Karena di antara penyebab orang menyia-nyiakan, meremehkan, tidak memaksimalkan bulan Ramadan adalah karena tidak mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya. Tidak punya persiapan. Sehingga pas masuk bulan Ramadan, karena nggak punya persiapan, yang harus dia lakukan apa, yang harus dia biasakan apa, yang harus dia kerjakan apa, ya, dia bingung dan nganggap bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan lainnya, sehingga dia lewatkan hari-harinya, siang dan malamnya begitu saja tanpa dia isi dengan beramal soleh. Di antara penyebabnya adalah karena tidak persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya. Nah, inilah mengapa pada kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan al-isti'dad qabla Ramadan, persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya. Di antara penyebab lainnya juga, di samping tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, penyebab lainnya adalah karena tidak mengetahui kadar keutamaan kedudukan bulan Ramadan. Ya. Dianggap bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan lainnya, sehingga di bulan Ramadan ya tidak ada peningkatan amal soleh, tidak ada peningkatan ibadah. Yang dikerjakan masih sholat yang fardu-fardu saja, ya, tidak dia tambahkan dengan yang sunnah. Masuk bulan Ramadan, baca Al-Quran juga masih jarang-jarang, tidak sering. Masuk bulan Ramadan, sedekahnya bukannya semakin meningkat, malah biasa-biasa saja. Yang sebelumnya bakhil masih juga bakhil. Nah, ini dia nggak tahu kadar keutamaan atau kedudukan bulan Ramadan. Ya. Padahal bulan Ramadan bulan yang sangat-sangat utama. Bulan yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mubarak, penuh dengan keberkahan. Kalau sudah disebut bulan, berarti satu bulan penuh. Ya, 29 atau 30 hari itu penuh dengan keberkahan. Berkah, banyak tambahan-tambahan kebaikan yang ada pada bulan tersebut, ya, siang atau malam. Setiap detiknya ada keberkahan. Ya. Nah, maka pada kesempatan ini juga Ustadz akan menerangkan itu semua terkait dengan apa persiapan sekaligus mengenal kedudukan bulan Ramadan. Sebelum Ustadz sampaikan juga ya, terkait dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan, ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ragima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla ayyughfara lah." Ya. Sungguh hinalah, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ragima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla ayyughfara lah." Sungguh hinalah seseorang yang masuk ke bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu lewat, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal di bulan Ramadan banyak sekali amal yang menghapuskan dosa-dosanya. Seperti apa? Misalnya salat tarawih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang melakukan salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi amal yang menghapuskan dosa-dosa, puasa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa
di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka orang yang Ramadan berlalu dosa-dosanya tidak diampuni, terhalang memperoleh kebaikan dan keutamaan bulan Ramadan, dialah orang yang rugi. Orang yang rugi, ya, dan orang yang malang, ya, malang nian, orang yang masuk bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni dan tidak memperoleh keutamaan dari bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairuha faqad hurim." Siapa yang terhalang dari memperoleh keutamaan dan kebaikan bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang malang. Tahu orang yang malang? Ya, kasihan banget, ya. Rugi sekali. Menurut kalian rugi enggak kalau seseorang lewat di sebuah jalan, kemudian ketika dia berjalan, ternyata di sampingnya ada uang jumlahnya miliaran. Berapa? Miliaran. Miliar itu berapa? 1 miliar. 1000 juta ya? Oh, banyak gak segitu? 1 juta udah banyak, apalagi sampai 1 miliar. 100 miliar di samping kamu ada, kamu bisa ngambil, ya, dan gratis, silahkan ambil. Kira-kira termasuk orang yang rugi enggak kalau dia enggak ambil, padahal dia mampu untuk ngambil, tapi dia lewati begitu saja, enggak diambil, padahal gratis uang 100 miliar itu dia ambil, boleh dia datengin, silahkan, dia pun mampu mendatangi, enggak lumpuh, ya, tinggal datang dekat lagi. Rugi nggak orang yang seperti ini? Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi sekali, ya, rugi dan malang sekali. Seperti inilah orang yang memasuki bulan Ramadan, tapi dia tidak manfaatkan. Padahal dia mampu memanfaatkan. Padahal dia mampu baca Al-Quran, padahal dia mampu berpuasa, padahal dia mampu sholat taraweh, padahal dia mampu beramal soleh, tapi nggak dia isi. Seakan-akan dia lewat sebuah jalan, ada uang 100 miliar di sampingnya, dia mampu mengambilnya, cuma enggak diambil. Rugi sekali, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Buktinya nanti pas kapan bulan Ramadan. Siapa yang masih malas-malas, dialah orang yang rugi dan malang, ya. Nah, tinggal nanti kalian bisa menilai diri kalian sendiri, ya. Ustadz cuma nyampaikan, ya. Sekarang kita akan pelajari beberapa kiat memaksimalkan bulan Ramadan agar Ramadan kita betul-betul bermakna pada tahun ini. Ada beberapa kiat. Kiat tersebut diantaranya adalah yang pertama, at-taubah ilallah, bertobat kepada Allah, ya. Sebenarnya taubat itu disyariatkan kapan saja, bukan pada saat menjelang bulan Ramadan saja, ya, tapi kapan saja, agar seseorang sudah siap ketika dijemput oleh kematian. Maka disyariatkan bertobat kapan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung, ya. Ini Allah perintahkan supaya jaga-jaga kita. Pilih mana? Meninggal dalam keadaan sudah bertobat dengan meninggal dalam keadaan belum bertobat. Sudah bertobat. Ya, makanya perbanyak istighfar dan tobat. Nabi SAW kata beliau, bertobat dalam sehari sampai 100 kali. Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah.
Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat sehari sampai 100 kali. Sekarang Ustaz tanya, lebih butuh siapa antara kita dengan Nabi SAW kepada tobat? Lebih butuh siapa? Kita belum jelas apakah dosa kita diampuni, ya, apakah kita akan masuk ke dalam surga. Kalau Nabi SAW jelas dijamin masuk surga, dosa-dosanya telah diampuni. Tapi beliau, ya, sampai sehari sampai 100 kali. Ustaz tanya, ada di antara kalian yang sering mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih sampai sehari 100 kali? Ada? Nggak ada, ya. Lihat, menunjukkan kembalinya Nabi SAW. Seringnya beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping itu, kenapa kita harus bertobat? Karena di bulan Ramadan ada malaikat yang memanggil, ya bagil khair abshir, wa ya bagil khair wa ya bagil syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, bergembiralah. Kenapa gembira di bulan Ramadan? Karena amal kalian akan dilipat gandakan. Dan kenapa kepada orang yang berbuat buruk dikatakan wa ya bagil syarr, wahai orang yang menginginkan keburukan, aksir, berhentilah. Kenapa? Karena nggak pantas masuk bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, amal soleh dilipat gandakan, ya, masih saja berbuat maksiat. Hari gini masih berbuat maksiat, ya, nggak pantas banget. Di samping pendorong untuk berbuat maksiat sangat kecil, nafsu seseorang melemah, ya, karena sedang menahan diri dari makan, minum, sedang dalam keadaan lapar, haus. Kalau masih juga berbuat maksiat, keterlaluan atau terlalu sekali. Ya, ini yang pertama, bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, agar Ramadan kita lebih bermakna adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jangan mengandalkan kemampuan diri kita, bahwa kita pasti mampu, bahwa kita pasti bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Belum tentu. Iya, sekarang. Coba nanti pas masuk bulan Ramadan, yang ada malah loyo, yang ada malah lemes, yang ada malah males. Kenyataannya seperti itu. Wa kanal insan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan dhaif. Apa dhaif? Lemah. Semangat cuma awal-awal saja, setelahnya males. Ya. Jangankan yang malas ibadah, yang rajin saja akan mengalami masa yang namanya malas, atau disebut dengan masa futur. Apa? Futur. Kata Nabi SAW, inna likulli abidin syirrah, wa inna likulli syirratin, wa inna ba'da syirratin fatrah. Sesungguhnya ahli ibadah itu ada masa-masa semangat. Setelah berlalu masa semangat, akan tiba masa malas, lemes gitu ya. Enggak terus dia stabil, semangat terus, ada masa malas. Tapi kalau malasnya enggak jauh sampai meninggalkan kewajiban, dia masih berada di atas petunjuk. Maka kalau sampai meninggalkan kewajiban, jatuh ke dalam larangan, faqad dhalla, dia telah tersesat ya. Nah, karena keadaan kita yang lemah, yang hati ini mudah berbolak-balik, ya, maka kita dituntut, diminta berdoa kepada Allah, ya. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, ingat, ada tiga. Apa aja yo? Apa aja? Apa yang kita mintakan kepada Allah? Apa? Ampunan. Tadi udah yang pertama. Ada yang tahu? Ada tiga. Pertama, disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa kok perlu berdoa disampaikan ke bulan Ramadan? Karena banyak orang yang gak kesampaian ke bulan Ramadan.
Bahkan kemarin ada yang meninggal, ya. Bahkan banyak yang meninggal, sering diumumkan di mana-mana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai dia bulan Ramadan. Kan enggak, ya kan? Dan lagi kematian itu enggak mandang usia, enggak mandang umur, enggak harus tua, enggak harus sehat. Yang muda pun bisa dijemput oleh kematian, yang sehat pun bisa dijemput oleh kematian. Ya, yang muda banyak, yang masih muda, yang kecelakaan masih usianya mungkin puluhan tahun atau belasan tahun banyak. Ya, yang nggak sakit juga banyak, yang kondisinya sehat. Perasaan kemarin sehat-sehat aja kok meninggal ya. Ya memang kematian itu nggak melihat orang yang dijemput, nggak harus dia tua dan nggak harus dia sakit. Maka yang terbaik buat kalian adalah apa? Persiapan, sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum kehujanan. Iya betul ya kan? Sebelum hujan terus kita sedia payung sehingga kita apa? Sehingga kita aman, nyaman di perjalanan. Sama seperti kalian pulang kampung. Kalau pulang kampung bawa uang cuma, ya pas-pasan, apalagi sampai nggak bawa bekal sama sekali, coba bisa melanjutkan perjalanan? Nggak bisa. Ya, maksain diri pulang kampung, cuma apa? Bawa bekal, misalnya perjalanan, misalnya pulangnya yang deket ke Cirebon saja, naik motor. Ya, naik motor cuma bawa uang, misalnya anggaplah bawa bekal sih bawa, cuma uangnya kurang, cuma 20.000. Misalnya di perjalanan dia berangkat, ya, baru sampai Karawang sudah perlu isi bensin, kepake 10.000. Tinggal 10.000. Terus tiba-tiba perutnya keroncongan, lapar, ya, makan juga 10.000. Ada sisanya? Nggak ada. Bisa melanjutkan perjalanan, ya. Kalau di dunia masih mending, masih banyak ada orang-orang yang kasihan, ya sama kita. Mungkin dia bantu. Kenapa nggak bisa perjalanan? Nggak punya uang, kan malu minta-minta. Akhirnya dikasih deh. Nih buat perjalanan, buat apa melanjutkan perjalanan. Masih mending. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, ke alam akhirat, kalau seseorang pulang ke sana tanpa membawa bekal, bisa. Ada yang mau bantu? Nggak ada. Yang ada hanya penyesalan. Dia akan berkata, ya dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun berkata, Rabbi rji'un, ya Rabbi kembalikanlah aku ke dunia supaya saya bisa beramal saleh yang telah saya tinggalkan. Kata Allah, kalla, nggak bisa, nggak bakal bisa, dan nggak ada ceritanya orang yang sudah masuk ke alam kubur balik lagi ke dunia. Kalla, nggak bakal bisa. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat yang dia nunggu di sana, menunggu tibanya hari kiamat, bisa bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun ada, masih saja berada di alam kubur. Perjalanan yang panjang, ya. Untuk perjalanan yang panjang inilah harusnya kita mempersiapkan bekal yang banyak. Ya. Di surah Al-Munafiqun Allah juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami telah karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Sehingga ketika datang kepadanya kematian, dia pun berkata, Ya Rabbi, berikanlah kepada saya kesempatan lagi agar saya bisa bersedekah dan saya termasuk orang-orang yang saleh. Kata Allah, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah sekali-kali enggak akan kasih kesempatan lagi kepadanya kalau sudah tiba ajalnya. Gitu ya. Maka ya, hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan dengan berdoa diantaranya, yaitu disampaikan ke bulan Ramadan. Kemarin yang meninggal itu ya karena nggak belajar agama itu. Alhamdulillah kalian belajar agama di pesantren. Belajar agama salah, nggak mungkin nggak dapatkan guru yang benar, akhirnya nganggap membunuh orang itu sebagai jihad, yang dibunuh orang muslim, ya, bukan orang kafir. Apalagi sampai mengadakan bom bunuh diri, ya, disangkanya sebagai itu karena nggak belajar agama yang benar, salah milih guru, ya. Nah itu usianya masih muda, masih 25 tahun, ya. Atau yang kemarin bom bunuh diri, baru nikah 7 bulan misalnya, ya kan? Ini karena salah belajar. Sampai ke bulan Ramadan, orang-orang ingin banget sampai ke bulan Ramadan dia malah bunuh diri. Ini kan salah. Benar nggak jalan seperti ini? Salah. Ya. Makanya alhamdulillah kalian masuk pesantren, belajar agama yang benar, ya. Nah, ini yang kita mintakan pertama, minta disampaikan ke bulan Ramadan. Yang kedua adalah yang terpenting ini, minta kepada Allah agar dimudahkan beribadah dan beramal soleh pada bulan Ramadan. Kenapa? Gak ada yang ngobrol. Perhatikan, kenapa kok kita perlu minta kepada Allah agar dimudahkan beribadah dan beramal soleh? Ada yang tahu? Kenapa? Karena banyak orang yang memasuki bulan Ramadan, tetapi ya dia tidak manfaatkan dengan ibadah, tetapi dia tidak manfaatkan dengan beramal soleh. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak. Kalau kalian mau lihat nanti siang bulan Ramadan, tengok di pinggir jalan, ada tuh ya orang yang nongkrong di pinggir jalan, ngopi, ngeteh, minum es. Ada nggak? Ya, ada. Ini contoh orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sudah balik, padahal sudah dewasa. Orang yang seperti ini, ingat, adalah orang yang pertama tidak punya malu. Kata Nabi SAW, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Kalau nggak punya malu silahkan berbuat sekehendaknya. Kayak orang majnun. Kayak apa? Orang majnun, orang gila nggak punya malu. Dia jalan keluar telanjang biasa aja. Ya, itu orang namanya majnun. Sama seperti itu juga, ya, nggak punya malu. Ya, masih penting orang gila karena sudah hilang akalnya, nggak ada kewajiban dia. Ya, akal nggak hilang, cuma berbuat seperti itu. Yang kedua, orang yang seperti itu seakan-akan dia, ya, apa ya, sombong, nggak mau dididik sama Allah. Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Bulan apa? Bulan pendidikan. Kita dididik sama Allah, dilatih sama Allah. Nggak ada yang ngobrol, ngadap ke sini semua, ya. Karena taklimnya ke sini, ustadznya di sini, bukan di sana. Ya, jadi menghadap ke sini. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Allah mendidik hamba-hambanya, melatih hamba-hambanya, membiasakan hamba-hambanya beramal soleh, beribadah. Ya. Nah, kalau dia nggak mau beribadah, nggak mau puasa,
sama saja lisanul hal. Keadaannya mengatakan, maaf ya Allah, saya nggak siap menerima pendidikan darimu. Sombong nggak seperti ini? Sombong sekali. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dia masuk surga. Dan surga diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa nggak gampang begitu saja. Butuh proses, butuh latihan. Dan proses dan latihan itu ada pada bulan Ramadan. Dilatih melaksanakan perintah Allah, dilatih menjauhi larangan Allah, agar terbiasa di atasnya sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Sudah habis ya. Masih banyak sebenarnya ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana puasa juga diwajibkan atas generasi sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah minta kepada Allah agar amal yang telah kita kerjakan diterima. Jangan sampai sudah kita beramal cuma nggak diterima. Banyaknya orang yang sudah beramal cuma nggak diterima. Banyak. Ada beberapa penyebab amal tidak diterima. Apa saja? Ya, beribadah niatnya tidak ikhlas. Mungkin misalnya dia bersedekah, sedekahnya sampai ratusan juta, tapi niatnya supaya dianggap dermawan, supaya dia dipilih jadi pejabat, ya, jadi kepala daerah, jadi presiden misalnya, atau pokoknya jadi atasan. Akhirnya dia keluarkan uang sampai ratusan juta, dia infak ke masjid, dia berikan santunan kepada orang miskin, anak yatim. Kira-kira niatnya seperti ini, amal yang seperti ini diterima tidak? Tidak diterima. Tolok ukurnya adalah kalau dia ada niat dunia dalam infak yang dia lakukan, ya, dimana kalau dia nggak dapatkan dunia, dia nggak mau berinfak, berarti niatnya sudah nggak benar, ya. Kalau bukan karena dia ingin jadi pejabat, jadi atasan, dia nggak bakal infak, ya. Tapi kalau yang niatnya benar, mau ada dia diangkat jadi pejabat atau tidak, dia tetap berinfak, ya. Dia pun infaknya lillah, karena Allah. Ciri orang yang ikhlas, keadaannya sama antara di depan manusia dengan pada saat sembunyi-sembunyi, ya, pada saat sendiri, sama keadaannya. Tapi orang yang ria, sebelum beramal dia tengok kanan kiri, depan belakang ada orang enggak. Kalau ada orang yang memperhatikan dia baru beramal, dia baru bersedekah. Ya, tapi kalau nggak ada yang ngeliatin, dia nggak beramal. Nah, ini tanda orang yang ria, dan ini penyebab amal tidak diterima. Atau juga karena ujub. Ujub itu apa ujub? Bangga diri dan merendahkan manusia, nganggap dirinya sudah luar biasa. Ya, ente masih baca Al-Quran, belum khatam, kan berapa kali khatam sih? Ya, baru cuma 2 kali khatam saya bulan Ramadan nih, saya nih, ya, sudah 5 kali khatam di bulan Ramadan. Akhirnya dia rendahkan. Orang yang seperti ini tidak bisa sia-sia, hati-hati. Ya, kata Nabi SAW, "Man qala halakan nas fa huwa ahlakah." Siapa yang ngomong orang-orang nggak seberapa, binasa, kalah, salah sama saya nih, maka pernyataan ini membuat dirinya binasa. Harusnya dia tambah rasa takut, berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal solehnya, takut kalau amalnya tidak diterima. Harusnya begitu. Jangan malah bangga diri dan sombong sampai merendahkan manusia.
lansia. Nah ini ya. Nah ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup ini ada pertanyaan ya, Ustaz bacakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah benar kalau puasa harus merubah sikap? Kalau nggak berubah puasa Ramadannya tidak diterima? Ya. Jadi kalau mau puasa harus dirubah sikap dan keadaannya. Maksudnya dari yang tidak baik kepada yang baik. Jangan sampai masuk bulan Ramadan masih suka bohong. Jangan sampai masuk bulan Ramadan masih suka zolimin, jahil sama orang lain. Jangan sampai masuk bulan Ramadan masih bakhil. Nah ini tanda ini, ya. Puasanya sih kalau dia nahan diri dari makan minum sampai tenggelam matahari diterima. Ya maksudnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala kan sayang. Kata Nabi SAW, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak menjaga diri dari berkata dusta dan beramal dengannya, maka Allah nggak butuh dengan puasanya itu. Jadi harus dirubah sikapnya, berhenti dari bohong, berhenti dari zalim, berhenti dari apa? Perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ya. Ini nggak ada pertanyaan. Assalamualaikum doang. Waalaikumsalam. Nggak ada niat ini ya, mau nanya. Ya. Apakah pas bulan Ramadan apa perang sarung? Pertanyaan harus yang jelas, yang lengkap. Apakah bulan Ramadan boleh enggak perang sarung, perang pakai sarung gitu kali maksudnya. Itu baru jelas, ya. Jangan perang sarung. Ini enggak jelas, ya. Ya maksudnya perang pakai sarung, ya itu zalim. Ya. Kata Nabi SAW, ya. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian sedang berada di hari berpuasa, ya. Fa in syatamahu ahadun aw qatalah, kalau ada orang yang caci maki atau ada orang yang ngajak berkelahi perang sarung, ya. Perang pakai sarung, ya. Fal yakul, katakan, inni mru'un shaim, saya lagi puasa, katakan. Maksudnya apa? Jangan ngajakin saya berantem. Saya lagi puasa. Jadi jangan diladeni ya. Paham ya? Cukup ya? Nah, kalau cukup ada lagi terakhir, boleh. Terakhir ini ya. Setelah itu kita sudahi ya, karena sudah tiba waktu Isya. Ya. Ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz, merokok membatalkan puasa tidak? Ya, jawabnya membatalkan puasa. Ya. Kemudian dan buka puasa pakai makanan yang haram boleh tidak? Ya haram, jelas haram. Ya. Nah, masa mencicipi makanan saat puasa boleh enggak? Boleh, yang penting jangan sampai ketelan, ya. Baik, sampai di sini saja yang bisa kita pelajari karena waktu Isya sudah tiba. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.